Awal kisah pada tanggal 6 Agustus 1945 di studio radio BBC London. Sultan Syahrir mendengarkan siaran radio. Beliau sedang mendengarkan informasi terkini dari Nippon yang membuat beliau tersentak. Sekutu mengebom kota Hiroshima, Jepang. Diperkirakan akan ada pengeboman kembali. Apa Nippon dibom? Harus kutemui golongan tua untuk menyampaikan berita ini. Sultan Syahrir bertemu dengan Soekarno yang sedang bersama dengan Ahmad Subarjo. Pak Soekarno, kota Hiroshima telah dibom oleh sekutu. Ada berita lain bahwa Nippon akan diserang lagi. Begitukah? Baiklah. Terus kabari berita terbaru tentang Nippon. Pada tanggal 9 Agustus 1945 di studio radio BBC London, Sultan Syahrir kembali menerima informasi mengejutkan tentang Nippon. Nippon kembali diserang. Kota Nagasaki menjadi sasaran. Kini Nippon tidak lagi berdaya di depan sekutu. Berita ini harus kusampaikan kepada golongan tua. Ada apa? Ada berita apa? Laporkan sekarang. Nanti akan saya sampaikan kepada Pak Soekarno jika beliau sudah datang. Kota Nagasaki telah dibom oleh sekutu. Nippon melemah. Mungkin ini waktunya kita untuk mempersiapkan kemerdekaan. Benarkah? Tapi jangan bertindak gegabah. Tunggu dulu. Nippon juga masih kuat. Nyatanya mereka belum kalah. Baiklah. Sultan Syahrir menunggu kabar dari radio sampai tanggal 14 Agustus 1945. Tiba-tiba ada kabar yang membahagiakan Sultan Syahrir. Nippon telah mengalami kerusakan parah di kotanya. Dengan itu, Nippon menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nippon telah kalah. Ini adalah kesempatan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Tapi karena Soekarno baru datang dari Vietnam, lebih baik besok saja aku sampaikan berita ini. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapatkan informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah kalau kalian semua setuju. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya?
Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan. Kalau begitu, silahkan masuk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, jadi otomatis terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kami datang ke sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi, PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tidak, kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Kami ingin proklamasi Indonesia cepat dilaksanakan, tetapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saatnya tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain datang kembali menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka lagi. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silakan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu, maaf telah mengganggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah pada sekutu, dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan dulu sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Tapi mereka tetap memaksa untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita tersebut pun masih diragukan. Bagaimana jika itu berita palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Tengah malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama dengan Muhammad Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita?
Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Oh, bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Lalu, para kaum muda pergi ke rumah Soekarno untuk mengajak beliau dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Supaya Anda tidak dipengaruhi oleh pemerintah Nippon. Masalah kemana itu tidak penting. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Muhammad Hatta telah tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Apa mereka membawa Fatma dan Guntur juga? Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera proklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Akhirnya, para golongan muda dan golongan tua berkumpul merundingkan tentang pembebasan Soekarno-Hatta sekaligus persiapan kemerdekaan Indonesia. Wikana, Sukarni, Hairul Saleh, apa hal kalian menculik Soekarno-Hatta dan bawanya ke Rengas Dengklok? Kami membawa mereka agar mereka tidak terpengaruh terhadap pemerintahan Nippon dan agar ingin memerdekakan negeri ini. Bukankah kita telah melakukan banyak persiapan dahulu? Apa gunanya BPUPKI dan BPKI? Bukankah untuk mempersiapkan kemerdekaan negeri ini? Bukankah kita selalu mengidam-idamkan suatu kemerdekaan? Tapi mengapa para golongan tua tidak ingin melakukannya sekarang? Saya tahu masalah itu. Semua yang Anda katakan itu benar. Kami memang menginginkan kemerdekaan, tapi ini belum saatnya. Ya, tidakkah Anda tahu, Nippon memang telah kalah dari sekutu. Tapi mereka belum menyerahkan kekuasaannya. Meskipun mereka telah mengeluarkan ribuan janji untuk memperbolehkan kemerdekaan kita, tapi nyatanya janji itu hanya janji palsu belaka. Tidak mungkin mereka akan memerdekakan negeri kita ini. Pokoknya kita harus memproklamasikan kemerdekaan negeri ini besok. Titik. Itu adalah kesepakatan para golongan muda. Kalau itu mau kalian, baiklah. Tapi bebaskan dulu Soekarno-Hatta, karena hanya mereka yang dapat memimpin proklamasi kemerdekaan Indonesia. Masalah tersebut sudah diatasi. Saudara Darwis akan menjemput mereka. Tunggu dulu, aku ikut dengan kalian. Dan beri sedikit waktu untuk bicara dengan Pak Yamin. Apa Anda telah memikirkan keputusan ini matang-matang? Ini bukanlah keputusan ringan. Ini menyangkut tentang negeri ini. Sudahlah, mereka juga benar. Kita menginginkan kemerdekaan. Tapi ketika ada waktu malah diam saja. Lagi pula, keputusan ini akan disambut baik oleh masyarakat Indonesia.
Baiklah kalau begitu, saya juga tidak bisa menolak. Ya sudah, saya pergi dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya mereka menjemput Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Sesampainya di sana, banyak persiapan menjelang kemerdekaan. Semua telah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Di malam itu, Soekarno bingung harus membicarakan proklamasi di mana. Karena tidak adanya tempat, akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maeda. Apa hal kalian datang kemari? Maaf mengganggu Anda. Kalau bisa, kami akan meminjam ruangannya untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan untuk esok hari. Jadi besok akan ada proklamasi. Baiklah, silahkan masuk. Lebih baik Anda dan Pak Hatta saja yang masuk membicarakan hal ini. Kami akan menunggu di luar. Tapi kami berdua butuh Anda, Pak Suparjo. Lebih baik Anda ikut. 17 Agustus 1945 di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan. Terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setelah itu, Soekarno memanggil Sayuti Melik untuk mengetik naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah dibuatnya. Buat konsep teks proklamasi, bisakah Anda mengetiknya? Saya sangat senang diberikan suatu kepercayaan dari Anda. Saya akan menjalankan tugas dengan baik. Bagus. Kalau begitu, laksanakan. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta dengan perubahannya, yang dimana teks tersebut akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno juga Muhammad Hatta. Nah, sekarang naskah proklamasi ini sudah selesai. Tapi di mana proklamasi ini akan dibacakan? Lapang Ikada. Tidak. Di situ keamanan kita tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana bila di rumah Bung Karno saja? Ya, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Soekarno pun memanggil istrinya, Fatmawati. Istriku, sekarang bangsa kita akan merdeka, tapi bangsa ini belum punya bendera. Tolong buatkan dan jahitkan sebuah bendera, kalau bisa secepatnya. Baiklah suamiku, akan saya buat secepatnya. Tapi saya hanya memiliki kain dari baju bekasku. Tak apa, buatlah bendera yang sederhana. Ya sudah, aku pergi dulu. Doakan negeri ini agar tentram esok hari. Ya, aku selalu berdoa untukmu dan negeri ini. Iya, terima kasih. Jumat pagi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti oleh Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan.
Lewat nonton comebacknya agak seneng mencatat tanaman di satu saluran. Sumpah ini missionnya disuruh ngapain? ini main Dari tadi salah. behind the scene. Iya, tengah. Terus tengah. Halo kakak Uci. Aku ke itu kan. Pernah naik aksi. Aku gak delok iki nih, kayak